kunci dari suatu kesuksesan adalah dengan berusaha. Padahal tidak hanya itu menurut Carol S. Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University. Sekaligus penulis buku laris bertajuk Self dan Mindset, ia berpendapat bahwa yang namanya kesuksesan ternyata juga didasari oleh pikiran dari dalam diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ilmiati, panggil aja Nurul. Kali ini saya akan membahas lebih lanjut seputar salah satu buku terlaris karya Carol S. Dweck dengan judul Mindset. Mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Sekilas tentang buku Mindset ini. Mindset ini adalah salah satu buku terjemahan dari buku originalnya berbahasa Inggris dengan judul yang sama. Bedanya adalah hanya pada judulnya saja, yaitu The New Psychology yang diterbitkan pada tahun 2006. Yang mana cetakan pertama versi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh penerbit Baca dalam bentuk soft cover pada bulan Agustus 2016. Secara visual, buku Mindset ini cukup tebal dengan total ada 420 halaman. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu karena 420 halaman ini ternyata ringan loh. Nggak berat karena material kertasnya yang cukup ringan. Jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Sampul bagian depannya berwarna putih bertuliskan Mindset dengan huruf tebal. Lalu sisi atasnya ada ulasan singkat dari penulis buku Strawberry Generation, yaitu Bapak Rinat Kasali yang juga merupakan seorang akademisi sekaligus praktisi. Ulasan singkatnya seperti ini. Dengan buku ini, kita bisa memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Wah, kira-kira pintu perubahan-perubahan apa ya yang akan kita temukan setelah membaca buku Mindset ini? Lewat buku ini, Carol S. Dweck mengajak kita untuk sama-sama belajar dari studi yang ia lakukan, bahwa yang namanya kepercayaan dan pola pikir seseorang akan sangat berpengaruh pada kehidupan ke depannya. Dalam penelitian yang ia lakukan, ia membagi pola pikir ke dalam dua hal. Yang pertama adalah fixed mindset atau pola pikir tetap, dan yang kedua adalah growth mindset atau pola pikir tumbuh. Dalam salah satu referensi artikel yang ia bahas dalam bukunya, dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan alami atau bakat ternyata bisa loh mengembangkan keterampilan-keterampilan luar biasa lain, jadi tidak melulu tuh orang yang punya bakat dari lahir aja yang bisa sukses. Saat membaca buku ini, pikiran kita akan menjadi lebih terbuka karena Carol dan tim memberikan penjelasan yang cukup jelas dari kedua sisi perihal mitos orang-orang tentang konsep atau arti dari kesuksesan lewat suatu proses, baik itu pencapaian dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif. Dan kita juga bisa melihat bagaimana respon mereka dalam menanggapi suatu keberhasilan dan kegagalan tersebut. Dan bisa saya katakan itu adalah salah satu daya tarik atau keunggulan dari buku Mindset ini sendiri sih ya. Terus ada juga kisah responden dari berbagai profesi, seperti atlet, kemudian ada juga koki, ilmuwan, yang menjadi target penelitian Carol dan tim. Kisah mereka dijelaskan secara menarik dan ringkas, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Tapi kekurangannya dari buku ini itu, di sini tidak begitu dijelaskan tentang apakah bakat dan kemampuan seseorang akan menentukan pola pikirnya atau tidak. Padahal seperti yang kita tahu, bahwa bakat dan kemampuan tiap orang kan berbeda-beda ya. Pun dengan respon tiap individunya tidak ada tuh sesuatu yang menjamin bahwa seseorang dengan mindset tetap tidak akan sukses, dan belum tentu juga orang yang berpola pikir tumbuh akan selalu sukses. Mungkin jika ada buku lanjutan bisa dibahas lebih lanjut ya mengenai studi kasus hal terkait yang tadi saya sebutkan. Terima kasih telah mendengarkan saya tentang pembahasan mindset karya Carol S. Dweck kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa.